Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang perubahan sosial. Bagaimana perubahan sosial itu terjadi di sebuah masyarakat, itu yang akan saya sampaikan. Perubahan sosial itu bisa terjadi secara linier atau bisa terjadi secara sikles atau berulang. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana perubahan itu terjadi secara linier. Nah, perbedaan akan perubahan sosial yang linier dengan yang siklus ini terjadinya perbedaan itu sangat berpengaruh dalam ketampaannya atau penampakannya. Misalnya di perubahan yang linier itu orang sering mengatakan bahwa itu adalah perubahan yang progresif. Artinya perubahan yang progresif itu adalah perubahan yang tidak pernah kembali kepada bentuk yang lama, kepada bentuk yang terdahulunya. Itu perubahan yang linier atau perubahan yang progresif. Saya contohkan perubahan yang progresif itu adalah perubahan tentang alat komunikasi. Dahulu kita mengenal adanya alat komunikasi itu masih satu sumber aja, jadi tidak bisa menyampaikan balikan. Misal ada radio, alat komunikasi yang elektrik ya, yang elektronik itu ada radio. Nah, radio ini itu hanya bisa menyampaikan aja tanpa menerima balikan. Orang menyampaikan pesan, diterima oleh penerima pesannya dengan cara dia hanya menyamakan frekuensi aja di tune yang sama. Kemudian setelah ditemukannya teknologi, radio ini bisa menjadi timbal balik. Muncullah handy-talkie (HT), yang mana sama-sama radio tetapi bisa saling menerima dan bisa saling mengirim. Nah, kemudian setelah itu berkembang lagi menjadi telepon. Telepon ini orang lebih gampang mencari karena jamnya sudah boleh bisa diatur dengan cara memberikan signal atau tanda dengan bunyi dering misalnya. Kalau ada dering berarti ada pesan, diangkat teleponnya. Nah, pesan yang seperti itu kemudian diterima oleh penerima pesannya, oleh seorang receiver. Nah, ketika pesan itu diterima, terjadilah sebuah komunikasi. Nah, kemudian berkembang lagi telepon ini, tidak lagi menggunakan kabel, tapi menggunakan teknologi yang nirkabel yang tidak memakai kabel. Orang bisa bawa kemana-mana tanpa kabel, bisa saling berkomunikasi dan seterusnya. Kemudian berkembang lagi menjadi yang seperti sekarang saya gunakan, misalnya menggunakan ponsel tipe Android misalnya. Nah, itu bukan hanya suara tapi juga bisa gambar yang ditampilkan. Misalnya kita berkomunikasi lewat WhatsApp. Nah, itu merupakan bagian yang dahulunya berkembangnya itu terus begini, naik ke atas gitu. Nah, itu disebut dengan perubahan yang linier, yang satu garis saja, yang mana di perubahan linier itu meninggalkan masa lalu menuju masa depan, selalu seperti itu. Jadi kalau kita bagi dekade itu ada masa sekarang, ada masa yang kemarin, ada masa yang akan datang. Nah, perubahan yang linier itu bergerak dari masa yang lalu kepada masa yang akan datang, prosesnya seperti itu. Nah, kemudian perubahan yang kedua adalah perubahan yang bersifat circle atau bersifat memutar. Jadi perubahan itu terjadi
menuju perubahan yang dulu pernah terjadi. Saya mencontohkan perubahan itu adalah perubahan fashion misalnya, perubahan bentuk fashion atau bentuk busana. Misalnya ini saya ambil yang laki-laki aja lah, perubahan busana yang laki-laki. Saya contohkan dulu di tahun 60 sampai 70, 60-an sampai 70-an gitu ya. Itu orang lazim menggunakan celana yang komprang. Celana komprang itu yang berbentuk A gitu ya, berbentuk A begini. Nah, yang bawahnya itu lebih meluas ya. Itu komprang. Bahkan kalau orang jalan itu kayak menyapu jalan. Itu celana komprang. Nah, kemudian di tahun 80-an ini orang mulai berubah. Celana itu mulai lurus gini. Bentuknya lurus saja gitu. Lurus, jadi bagian atas dengan bagian bawah itu besarnya hampir sama. Itu tahun 80-an. Kemudian di tahun 80-an akhir mendekati tahun 90-an itu kebalik yang tahun 70-an tadi. Yang komprang tadi berubah. Nah, di tahun 80-an akhir ini mendekati 90-an itu yang ngetren itu adalah celana dengan model yang bagian bawah itu kecil, bahkan kalau orang memasukkan, termasuk saya dulu, kalau memasukkan celana itu harus pakai kresek gitu, badan tas kresek dimasukkan itu, nah baru bisa masuk celananya. Kalau nggak gitu maka nggak bisa masuk celana. Itu yang ngetren. Kemudian pada tahun 80-an lebih, 86-an, 96 lah. Tahun 96 itu berubah lagi model celana itu. Jadi dia kembali lagi ke bentuk yang awal, tapi nggak sama dengan yang awal tadi. Jadi yang itu tadi bentuk yang kayak sekarang ini pensil itu, nah dulu pernah ada, cuman bahannya tidak melar kayak yang sekarang. Kalau yang celana pensil itu kan melar gitu ya. Akhirnya perubahan bentuk tadi yang seperti itu sampai pada bentuk yang pernah kita lalui tadi, itu yang dikatakan dengan bentuk circle atau berbentuk memutar. Jadi mode itu, fashion itu bentuknya seperti itu. Nah, itu gambaran perubahan yang terjadi pada masyarakat kita. Itu saya katakan tadi ada dua tadi, ada yang berbentuknya itu terus meninggalkan masa lalunya, dan ada yang berubah tapi suatu saat dia kembali kepada masa lalunya. Itu yang mungkin saya sampaikan dalam materi perubahan sosial ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.